Sebenarnya kenapa sih sekarang harga BBM sama harga minyak goreng tiba-tiba jadi tinggi gitu, Oke, jadi oke, melambung benar tinggi? sih. Ya, udah mulai berasa ya teman-teman ya. Gue personalis sih juga berasa ya Rick ya. Kayak sekarang beli 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 bensin gitu ya. Aduh, udah beda harganya ternyata gitu kan. Beli minyak goreng buat masak di rumah, ternyata udah beda. Jadi eventually emang mulai berasa ya ke kita ya, ke tingkat konsumen di Indonesia juga ya. So basically kan kalau minyak goreng ya atau sama BBM gitu ya, bensin itu kan ada produknya tuh, maksudnya ada bahan bakunya lah ya. Bahan bakunya kan minyak mentah sama minyak sawit kan gitu kan ya. Jadi basically itu kenapa sekarang harga BBM sama harga minyak goreng itu tinggi, ya karena sebenarnya harga bahan bakunya itu juga lagi terbang ya di pasar global ya. Nah, cuman apa yang bikin harga Ya, minyak mentah ini sama minyak sawit ini mahal sebenarnya itu ada, kalau menurut kita sih ada kombinasi dari banyak faktor lah. Yang pertama, obviously kan ini kan negara-negara di seluruh dunia bisa dibilang baru mulai pulih ya dari pandemi ini 2 tahun. 2 tahun pandemi, lockdown, aktivitas ekonomi minimum, ya perputaran ekonomi ya minimum lah, aktivitas bisnis minimum gitu ya. Cuman tahun 2021 at least itu second half lah sampai sekarang itu kan actually ya udah mulai baik ya. Varian yang terakhir yang Omicron juga sebenarnya dari sisi fatality rate juga nggak terlalu tinggi, death rate juga nggak terlalu tinggi. Di sisi lain vaccination juga udah pada jalan di seluruh dunia, udah bikin masyarakat itu punya immunity lah buat ngelanjutin hidup seperti biasa gitu, despite corona ini masih ada. Jadi sebenarnya itu bikin ekonomi itu jalan lagi ya sekarang gitu. Nah di saat kayak ekonomi ini tumbuh lagi, itu kan ibaratnya kayak permintaan ya buat barang-barang kayak ya kayak bahan bakar, kayak minyak goreng itu kan juga balik lagi ya. Jadi tahun 2020, 2021 itu jatuh banget, beserta produksinya juga ya banyak yang out of business ya, tahun 2020 2021 kemarin. Cuman sekarang demandnya ini udah balik gitu kan. Nah tapi dari sisi supply-nya apakah bisa balik lagi gitu kan untuk memenuhi kebutuhan demand ini yang secara cepat itu balik ke level pre-pandemi. Itu yang sebenarnya sekarang jadi concern sih, makanya harganya melambung tinggi ya. Jadi dari sisi supply kita tahu kan secara global itu lagi ada supply shortage ya, baik dari sisi logistiknya gitu kan ya, di perkapalan, pelabuhan, terutama di US, di Europe gitu kan, banyak yang overhangnya itu tinggi ya, maksudnya padat banget ya, karena labornya itu kurang di sana. Itu dari satu sisi, dari sisi logistiknya juga susah. Dari sisi lain juga sebenarnya ya dunia itu kan udah lama ya, kita kan tren itu kan sekarang itu transisinya ke renewable energy gitu ya. Jadi kayak sumber energi lama nih kayak oil and gas gini sebenarnya kan pelan-pelan itu kan harusnya idealnya ditinggalkan. Nah, jadi itu mungkin selama 5 atau 10 tahun terakhir bisa dibilang ada under investment juga sih sebenarnya ya di sektor oil and gas gitu ya. Jadi waktu demand itu balik ke level normal dari sisi produksinya, dengan kondisi banyak produsen yang out of business gitu ya waktu 2020 kemarin pada bangkrut. Nah sekarang jadinya nggak bisa catch up nih dari sisi supply-nya, Rik. Nah jadi ada mismatch, ada imbalance dari sisi supply hmm, demand. Nah balik lagi lah, kalau kalau komoditas kan harga suatu barang kan basically ditentukan oleh supply demand-nya ya. Jadi sekarang itu kondisinya demand-nya udah recover ke level pre-COVID level gitu kan ya. Tapi dari sisi supply-nya nggak bisa catch up. Itu yang sebenarnya translate sih ke harga-harga yang kita temuin sehari-hari ya, kayak harga BBM sama minyak goreng, Rick. Sebenarnya kurang lebih gitu sih situasinya ya. ya. Kalau minyak Dari kalau minyak sawit, goreng itu iya dari dari sawit, dari minyak sawit, CPO dari berarti ya. CPO betul, Rick. Kalau tadi kan kita udah ngomongin tentang harga minyak dari BBM ya. Ini kalau dari Oh sisi iya, CPO-nya gimana, kalau dari bro? CPO sebenarnya ya, Kenapa? CPO itu kan mungkin sekitar 80-90% ya kalau saya nggak salah ya. Itu kan produksinya ada terpusat di Indonesia sama Malaysia. Jadi itu udah hampir seluruh produksi CPO dunia lah dari dua negara tersebut. Nah, cuman sekarang kondisinya di Indonesia sama Malaysia itu average rata-rata umur pohon sawitnya ya, Rick ya. Itu tuh mungkin sekitar let's say 17 sampai 18 tahun lah. Yang mana itu udah mulai menjauhi dari usia emasnya ya, golden age-nya, usia produktifnya. Jadi semakin tua pohonnya gitu ya, jadi bisa dibilang produktivitas pohonnya itu pelan-pelan juga turun. Jadi buah sawit ya, tandan buah segar yang dihasilkan itu nggak sebanyak waktu pohon-pohonnya itu rata-rata masih muda. Itu dari sisi pohonnya ya, dari sisi pohonnya. Dari sisi labor gimana? Dari sisi labor, di Malaysia sendiri sekarang situasinya lagi labor shortage ya, terkait sama orang-orang yang bekerja di field CPO ini. Actually mereka juga banyak ngambil pekerja dari Indonesia ya buat kerja di sana gitu kan.
karena ya ada transisi ya, ada perbedaan zaman gitu kan, yang mungkin orang sekarang udah nggak terlalu pengen lagi kerja jadi petani CPO di Malaysia maupun di Indonesia gitu kan, ada banyak lapangan pekerjaan baru, jadinya itu dari sisi labornya juga ada kekurangan, jadi produktivitasnya dari sisi tanamannya kurang, dari sisi labornya juga kurang gitu kan, skilled labornya yang jago-jago ini udah berkurang, itu bikin overall produksi CPO itu turun, sedangkan balik lagi nih di demand ya, permintaan ya karena ekonomi udah mulai pulih ya, demand buat CPO juga udah mulai pulih. Plus selain itu sebenarnya ya ada faktor ini sih, ada faktor CPO itu kan minyak tumbuhan ya, vegetable oil ya. Jadi itu salah satu produsennya vegetable oil di dunia itu, tapi ini bukan CPO-nya ya, sunflower oil ya. Sunflower oil itu di Ukraina gitu kan. Kita tahu Ukraina itu kan sekarang lagi ada konflik geopolitik sama Rusia, jadi mereka lagi nggak bisa ngelakuin aktivitas ekonominya nih. Nah jadi karena sunflower oil ini turun, jadi orang-orang ya shifting ke salah satu alternatif vegetable oil yang murah itu, which is CPO. Jadi dari sisi demand ini sekarang lagi banyak banget, cuman supply-nya itu ya segitu-segitu aja, cenderung turun. Makanya harga CPO-nya juga melambung ya. Plus ya kita di negara kita ada program ya B30 ya, itu juga absorb dari sisi demand CPO itu lumayan gede. Jadinya itu sih balik lagi supply demand imbalance bikin harganya itu mahal. Kurang lebih gitu Rick, situasinya sekarang Rick. Berarti dari Iya, sisi supply-nya, dari umur iya, pohonnya, sama pekerjanya, labornya juga labor shortage. banyak isu sih. Jadi supply-nya, demand Tapi belum tumbuh, bisa tapi catch up, supply-nya jadi masih belum harganya bisa catch up. melambung. Iya, jadi Minyak harga goreng minyak jadi goreng mahal ya. jadi terpengaruh juga Sekarang gara udah 50.000 betul. botol minyak ya, kalau di itu ya di Iya, mahal minimarket banget. ya. Iya. Nah, kita kan tadi udah barusan ngomongin CPO, tapi sebelumnya kita ngomongin harga minyak dunia juga, crude oil. Nah, crude oil ini biasanya kita kalau mau ngelihat kita kalau ngelihat harga crude oil tuh lagi naik apa tinggi, lagi naik atau turun gitu. Biasa indikator apa yang kita Biasanya lihat, sih yang yang sering kita pakai? dilihatin sih ini sih, at least ada dua lah mungkin ya Rick ya. Ada harga brand ya, brand crude oil, ada harga minyak Brent, ada harga WTI yaitu Texas Oil. Tapi kalau WTI ini sebenarnya lebih punya Amerika sih. Jadi kalau yang dipakai di Eropa, di Asia gitu biasanya yang brandnya. Teman-teman sih kalau penasaran gitu lihat pergerakannya bisa lihat di ya apps ya, kayak apps investasi masing-masing, atau di Google juga bisa sih brand oil atau WTI ya. Gitu sih sebenarnya indikator yang sering dilihatin, lihat harga minyaknya aja langsung. Oke, dan secara nggak langsung itu harga minyak dunia berpengaruh ke harga minyak Berpengaruh ke buat harga BBM juga pertama berarti di gitu kan Indonesia ya, ya? di pom bensin terdekat. Mm-mm. Iya. I see, I see. Nah, sebenarnya Indonesia itu kan juga penghasil Betul. Mm-mm. minyak juga ya. Nah, tapi kita negara kita tuh masih lumayan bergantung sama Iya. impor dari negara lain. So sebenarnya sih waktu zaman dulu ya, zaman Orde Baru gitu ya, zaman Orde Baru Indonesia itu negara eksportir minyak bumi, actually ya gitu. Jadi kita net-netnya itu kita eksportir dulu. Jadi kita ada kebutuhan, cuman produksi kita berlebih ya kan. Zaman dulu tuh waktu Orde Baru kita ekspor lah minyaknya keluar. Jadi kita waktu itu tergabung tuh sama negara organisasi OPEC ya. Negara-negara yang pengekspor minyak ya di seluruh dunia, itu salah satunya dulu ada kita tuh waktu zaman Orde Baru. Cuman seiring berjalannya waktu ya kita lihat ya mungkin ada ada problem dari sisi supply-nya juga kan, kayak eksplorasinya mungkin, resources untuk kilang-kilang baru, drillingnya mungkin nggak bisa catch up sama pertumbuhan dari demand ya. Kita kan tahu ya tahun Orde Baru itu 70-80 itu kan dari sisi pertumbuhan ekonomi kan kita rapid banget pada saat itu tuh. Jadi otomatis konsumsi kebutuhan minyak kita kan nambah terus ya, populasi kita juga nambah terus gitu kan. Nah jadinya sekarang makanya kita udah balik badan nih, kita justru jadi negara net importir karena kebutuhan minyak kita sendiri tuh nggak bisa dipenuhi sama produksi kita. Kalau saya nggak salah itu produksi kita itu sekarang mungkin sekitar 700 ribu barrel per hari ya untuk minyak ya, untuk minyak bumi. Cuman dari sisi demand atau konsumsinya itu per hari itu bisa sekitar 1,4 sampai 1,5 juta barrel per hari. Nah itu udah kayak ya spreadnya itu ditambal dari mana kan, kebutuhan kan tetap harus dipenuhi kan Rick ya, makanya kita impor gitu. Mungkin kalau di portion ya mungkin 50-50 lah ya kurang lebih, kalau pakai angka tadi ya, produksi 700 ribu, konsumsi mungkin 1,5 juta ya barel per hari. Makanya sekarang kita jadi negara importir, Rick.
kalau untuk minyak ya. Ya, oke. Berarti emang apa namanya? Emang produksi kita juga sekarang sudah Iya, nggak sebanyak benar. dulu lagi, berarti ya kita juga harus Demand-nya makin sama banyak lagi kan. demand Orang juga kan sekarang makin nambah banyak terus kan kan. jumlahnya kan. Tuh. Nah, kita kan ini Hmm. impor dari negara lain juga. Sebenarnya Indonesia banyak impor dari negara mana sih? Impor minyak ya. Kalau saya Impor nggak salah minyak. sih paling banyak sih sebenarnya tetap Arab Saudi ya. Itu kan mitra perdagangan, mitra dagang kita lah salah satu yang paling besar terutama buat minyak ya. Mungkin ada negara-negara lain itu kayak Australia, kita juga impor dari Australia. Terus kalau nggak salah itu ada Nigeria juga deh kalau nggak salah. Cuman yang paling besar sih tiga itu sih, if I'm not mistaken ya. Jadi kita sebenarnya nggak terlalu gede tuh kayak sekarang yang lagi konflik ya kayak Rusia gitu kan dia produsen minyak juga. Cuman exposure kita ke dia relatively nggak terlalu besar sih kalau buat impor minyaknya ya. Oke, jadi walaupun impor dari Rusia di-cut dari sana ke sini Nah, nggak relatively karena pengaruh ya? exposure kita nggak terlalu gede ke mereka, jadi harusnya sih nggak terlalu pengaruh. Cuman ya pengaruhnya indirect itu lah, karena Rusianya jadi lagi nggak boleh apa ekspor minyak kan ya, ya otomatis kan ya supply demand-nya global kan agak terganggu nih. Supply-nya kan berkurang dari Rusia, Rusia kan salah satu yang paling besar juga. Nah, kalau supply-nya jadi kurang, ya harga minyaknya jadi naik. Lah kita beli sama orang lain pun, orang lain kan bakal tetap pakai harga pasar gitu lah di kasarnya. Jadinya kita juga kena Iya. juga kan, Mau kita nggak mau juga kita beli harus minyak ngikut. jadinya mahal. Makanya sekarang Pertamax-nya udah naik. Gitu kurang lebih. Betul, betul. Nah, ngomong-ngomong Rusia nih. Nah, sekarang kan lagi banyak negara yang ngasih sanksi ke Rusia. Misalnya kayak Amerika sekarang udah ngasih Mm-mm. larangan impor minyak, gas, Mm-mm. batu bara dari Rusia kan. Nah, Indonesia bakal ikutan ngasih sanksi nggak sih ke Rusia? Dan kalau iya, kira-kira itu dampaknya bakal Oh, positif atau Indonesia ya. Sepengetahuan saya sih ya, ini sepengetahuan saya hmm, aja ya. Ini agak di luar konteks dan kapasitas sebenarnya, cuman nggak apa-apa. Kita kan discuss aja. Ya sepengetahuan saya sih Indonesia itu kan kalau politik luar negerinya kan bebas aktif dan cenderung mungkin bisa dibilang apa ya non blok kali ya Rick ya gitu kan ya, jadi mungkin ya plus ya, karena mungkin exposure ya dari sisi minyak ini kita nggak terlalu gede juga ya, mungkin ya pemerintah sih bakal kayak sekarang aja gitu ya, diem-diem aja gitu, maksudnya kayak ya udah stay low aja kan. Yang udah ngasih sanksi kan juga udah banyak kan, ada dari European kontinen, dari Amerika juga. Kalau pandangan saya sih sebenarnya gitu Rick, tapi kalau menurut lu gimana Rick? Iya sama nggak sih sih? gue setuju sama lu bro. Karena emang exposure itu juga Iya terlalu banyak benar, kan jadi dari kayak ya, sana. Jadi ya kayak sudah nggak gitu ya. terlalu Nah, nggak butuh. Malah mungkin lebih banyak efek iya negatifnya kalau kali kita ya daripada ikut-ikut efek kasih sanksi positifnya gitu kalau kan, kita ikut-ikutan. ya better sih mending ntar aja ya, nggak usah Bener, lah, kita mungkin amati aja perkembangannya gitu ya, yang ini yang optimal. betul. Betul betul, setuju setuju. Nah, kita masih ngomongin minyak nih bro. Kita ngomongin minyak itu pasti erat kaitannya sama OPEC, Mm-mm. sama Amerika Serikat juga. Nah, ini menghadapi harga minyak yang lagi naik terus nih, kira-kira langkah-langkah apa sih yang bakal dilakuin sama OPEC, sama Amerika Serikat juga buat mengatasi kenaikan Oke, harga so minyak dunia? basically kan gini ya, OPEC itu kan mungkin kalau kita sering ngomongin bank sentral gitu ya, bisa dibilang OPEC tuh bank sentral tuh tapi buat minyak gitu kan, bukan buat uang kartal ya, bukan buat uang gitu kan. Yes. Jadi kan OPEC itu kan organisasi yang terdiri dari ya negara-negara yang punya kapasitas buat ekspor minyak gitu kan ke negara lain. Ya Saudi Arabia, ya Kuwait dan kawan-kawannya lah, itu semenanjung Arab banyak di sana ya, negara-negara yang emang banyak minyaknya gitu. Nah, jadi mereka ini kan ibaratnya kayak apa ya? Mungkin bisa dibilang, mungkin bahasa gampangnya mungkin kayak kartel ya teman-temannya gitu. Jadi mereka bersepakat, oke, kalau harga minyaknya lagi naik kayak sekarang nih, suplainya susah, ya kita negara-negara OPEC yang punya banyak minyak, kita harus inilah, harus step in lah gitu. Maksudnya kita naikin produksi kita. Jadi mereka ningkatin produksinya,
Jadi dari sisi supply-nya udah bisa nambah, jadi harganya bisa turun gitu kan, supaya nggak membebani banyak negara lah kalau harga kemahalan juga kan gitu. Cuman sebaliknya tuh, kalau harganya lagi rendah banget gitu kan, supply kebanyakan, ya OPEC ini juga intervensi. Ya OPEC, negara-negara OPEC ini nanti sepakat, oke kita stop dulu ya produksi, kita kurangin dulu berapa ratus ribu barel per hari gitu misalnya. Nah, jadi nanti harganya bisa normalize karena demand-nya udah makin sedikit. Jadi mereka kerjanya gitu tuh, mereka meregulasi harga minyak dunia dari sisi kapasitas produksi mereka ya, yang mereka naikin sama turunin gitu, mereka adjust gitu. Nah, cuman tuh kalau konteksnya, kalau sekarang ya sepengetahuan saya itu OPEC saya itu dia tuh kayak semacam udah punya jadwal lah, bulan Mei ini nanti bakal naikin produksi. Bakal naikin produksi bener. Tapi kan dari awal tahun ini kan harga minyak udah naik banyak ya. Kemarin udah tembus $100 per barel gitu kan, 120, 130. Cuman emang kesannya itu banyak yang bilang kayak OPEC itu agak reluctant nih buat naikin tingkat produksi mereka gitu. Jadinya baru-baru ini kan kita juga dengar berita kan dari Amerikanya si Joe Biden kan, dia bikin kebijakan baru tuh. Jadi dia bakal ngelepas reserve minyak dia itu sekitar if I'm not mistaken mungkin 1 juta barel ya per hari ya. Untuk 6 bulan ke depan. Ya. Untuk apa? Untuk meregulasi harga, untuk intervensi harga. Jadi dia mau banjirin itu pasar dengan supply yang dia punya, sehingga harganya nggak terlalu overshoot gitu kan, yang nggak terlalu mahal. Gitu sih sebenarnya kurang lebih sih. Cuman harusnya seiring dengan kebijakan US itu tuh yang lepas reserve dia, emang sih dampaknya benar sih. Maksudnya kayak harga minyaknya juga udah normalize kan sekarang, kalau nggak salah udah sekitar $90 ya per barel ya. Ya. Apalagi nanti bulan Mei kan bulan lagi sih terakhir mau naikin produksi juga harusnya, yang ditunggu-tunggu gitu. Jadi sebenarnya dari sisi demand-nya bisa ada dari sisi supply-nya bisa ada support lah dari US sama negara-negara OPEC ini. Jadi harusnya bisa lebih ramah ya kalau buat harga ya. Gitu. Semoga dalam beberapa bulan ke depan udah balik lagi nih harganya jadi mungkin lebih murah lagi ya buat kita. Kalau balik ke level kayak dulu gitu ya, $60 sebelum COVID, itu yang harus kita watch lah bareng-bareng gitu. Rasa-rasanya kok susah ya kayaknya ya gitu. Nah, tadi kan kita udah ngomongin dari berita-berita mancanegara nih, dari internasional. Kita balik lagi kali ke dalam negeri nih ya. Minyak goreng nih lagi langka, jadi barang yang langka dan mahal. Nah, kabarnya salah satu faktor penyebabnya adalah kebijakan B30. Tadi kayaknya udah sempat lo singgung juga tuh. Sedikit dijelasin nggak sih B30 itu pengertiannya apa? Ya. B30 sih, bawaan 30 itu basically ini sih, jadi kayak kewajiban ya. Itu kan buat bikin biodiesel ya. Biodiesel kan campuran solar sama minyak sawit gitu kan ya. Nah, jadi pemerintah itu memang dalam rangka menekan lah ya, mungkin beberapa tahun terakhir dalam rangka menekan angka impor minyak kita biar kita nggak terlalu tergantung sama impor minyak dari luar negeri, untuk perbaikin neraca perdagangan sama neraca pembayaran juga. Jadi pemerintah bikin program baru. Pemerintah mungkin waktu itu ngelihat kan, kita ini kayaknya apa ya, kita minyak impor gitu kan, ternyata kita punya banyak sawit, kenapa nggak kita incorporate aja itu sawit buat bahan bakar gitu misalnya. Nah, jadinya program B30 ini ya sebenarnya bauran sih, jadi biodiesel di mana 30% itu dari minyak sawit ya, kurang lebih ya, sisanya itu dari solar gitu. Jadi ini mix yang diwajibin nih buat biodiesel ini. Nah, sebenarnya ini juga pengaruh juga nih ke tingginya harga CPO sekarang. Kenapa? Karena rough estimate itu mungkin sekitar 20-30% ya, 30-40% produksi sawit kita jadinya keabsorb sama program ini, Rick, gitu. Jadi ya alokasi produksi sawit yang buat bahan-bahan konsumsi kayak minyak goreng dan kawan-kawan itu jadinya makin sedikit kan, karena kita ada mandatory B30 program ini yang sekarang masih jalan. Nah, itu sebenarnya sih kurang lebih ya sekilasnya tentang program B30. Jadinya dia absorb ininya sih, produksinya, jadi banyak yang diarahin ke sana buat bikin biodiesel. Jadi minyak buat produksi minyak goreng malah jadi lebih sedikit ya? Jadi lebih sedikit kan. Nah, makanya harga minyaknya jadi mahal. Dan langka. Dan langka juga sekarang. Apalagi waktu kemarin nyari minyak 14.000 kan udah jadi langka ya minyaknya ya. Gara-gara. Oke, jadi salah satu penyebabnya nih berarti B30 ya, kebijakan B30 pemerintah. Nah, kita tadi udah ngomongin nih faktor-faktor yang bikin harga minyak goreng, harga BBM naik. Nah,
sekarang kita mau lihat outlook ekonomi ke depannya nih bro. Kira-kira dampak kenaikan harga minyak ini bagi Oke, ekonomi Indonesia gimana sih? mungkin kalau buat ekonomi Indonesia secara keseluruhan ya, memang benar sih kita kan net importir minyak sebenarnya ya, Rick ya. Cuman minyak itu sebenarnya kita importnya banyaknya dari Pertamina tuh, jadi nggak dari APBN ya. Ya meskipun secara nggak langsung ada hubungannya juga sih ya. Cuman maksudnya net-netnya di APBN kita satu itu bakal tetap positif nih meskipun harga minyaknya tinggi. Karena kita ada pendapatan pajak yang berasal dari produksi minyak-minyak ini gitu kan. Terus sebenarnya kedua dari sisi macro formations-nya kedua komoditas andalan kita si CPO sama coal itu kan juga harganya tinggi juga. Jadi nggak cuma minyaknya doang nih, Rick. Nah, jadi coal sama CPO ini kan jadi apa ya ibaratnya? Ya jadi salah satu ya buat dari sisi fiskal jadi buat apa nambahin pendapatan pemerintah, dari sisi daya beli masyarakat juga banyak orang yang exposure pekerjaan itu terkait sama kedua fields ini gitu kan, jadi daya beli juga meningkat terutama di luar Jawa. Overall sebenarnya kalau buat Indonesia ya dengan situasi yang ada sekarang di mana rata-rata harga komoditas semuanya mahal, nggak cuma minyak doang, overall sih tetap positif sebenarnya dari kalau kita lihatnya. Kurang lebih gitu sih, karena bakal ke offset sih. Memang benar kita juga bakal ada dari sisi inflasi juga pasti bakal naik ya di kita ya. Kayak kemarin kan pemerintah juga udah mulai naikin Pertamax, sudah di pass through harganya sebelumnya kan ditahan ya di 9.000. Meskipun harga minyaknya udah di atas $100. Pelan-pelan pasti bakal berasa ada inflasi, cuman on top of that sih sebenarnya net-netnya tetap positif sih dari sisi fiskal maupun dari sisi daya beli juga, dari sisi aktivitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi juga tetap positif ke support sama komoditas yang lainnya sebenarnya. I see. Nah, mungkin nih Boleh. gue ada pertanyaan terakhir nih, bro. Tadi kan kita dong dampaknya ke ekonomi Indonesia ya. Sekarang dampaknya buat capital market, terutama buat obligasi. Kira-kira prospeknya gimana ya kalau misalnya harga minyak nih naik terus? Kira-kira ada tips nggak di kondisi sekarang ini tuh mendingan Oke, kita oke. Nah, investasinya kemana? sebenarnya kan harga minyak naik ini kan eventually bakal translate jadi inflasi ya buat kita ya, Rick ya. Kayak kemarin pemerintah per 1 Ya, April udah mulai naikin Pertamax ke 13.500. Pertalite sih belum sih ya. Cuman ya kayaknya sih kalau ngeliat dari dinamika sekarang ada potensi ikut naik juga gitu kan. Dan even harga Pertamax yang sekarang belum tentu udah topnya tuh, udah ceilingnya kan. Mungkin masih bisa ada adjustment naik lagi mengikuti harga minyaknya. Jadi sebenarnya ini bakal translate ke inflasi kita sih, inflasi konsumen ya, CPI kita yang nantinya makin tinggi gitu. Kalau buat bond market kan sebenarnya inflasi itu kan juga jadi salah satu indikator utama nih dalam kita menentukan apakah kita bakal beli bonds atau enggak kan. Karena kan hitung-hitungan simpelnya kan sebenarnya berapa kupon yang kita dapat gitu kan, yield yang kita dapat uh, minus inflation gitu kan. Jadi kan supaya untuk memastikan gitu sebenarnya real yield kita itu apa, uang yang benar-benar kita terima itu, keuntungan yang benar-benar kita terima itu minus inflasi itu berapa gitu kan. Jadi actually ya kalau inflasinya naik terus sebenarnya by teori sih nggak terlalu positif ya buat bond market sebenarnya gitu. Cuman dari sisi uh, kalau ditanya alokasi sih sebenarnya kalau buat saham gitu ya, perusahaan-perusahaan meskipun harga bahan baku naik gitu kan, cuman kan daya beli masyarakat juga naik juga ya, terutama yang di luar Jawa gitu kan. Jadi itu mereka ada ruang sebenarnya buat pass through kenaikan harga minyak itu lewat harga jual yang lebih tinggi. Nah, net-netnya sebenarnya malah bagus dari sisi earnings kan atau EPS, malah lebih banyak kan buat emiten-emiten yang ada di indeks kita gitu. Jadi sebenarnya kalau tahun ini sih kalau saya lihatnya sih prefernya mungkin lebih ke saham dulu kali ya buat tahun ini ya. Karena favorable banget pertumbuhan ekonomi kan juga bagus. Kita expect GDP bisa tumbuh 6,2% year on year di tahun 2022 ini. Itu bakal transit ke aktivitas bisnis yang lebih banyak, dan ya labanya emiten-emiten inilah, perusahaan inilah nantinya yang akan tumbuh gitu, kelihatan pertumbuhannya. Kurang lebih gitu sih Rick sebenarnya kalau menurut gue. oke. Jadi kalau kita lihat dari judul kita hari ini, berarti obligasi belum bisa ngegas dulu Mungkin ya. Mungkin ngerem harus dikit rem lah, dulu mungkin ngerem dikit ya. dikit. Atau beli obligasi retail aja yang ada kuponnya gitu kan. Jadi tenang gitu kan, hatinya nggak pusing. Iya, betul, betul. Nah, tadi ada Oke, pertanyaan terakhir sih dari gue. Jadi mungkin kita sudahi aja mungkin oke, sesi kalau gitu. Investalk kita hari ini. Terima kasih bro, join ngobrol-ngobrol sama kita, ngasih insight nih buat market outlook ke depannya di tengah kenaikan harga minyak. Eh,
useful banget nih informasinya buat gue, terutama buat teman-teman semua. Thank you udah mau sharing. Ntar next time kalau kita ada Investalk, semoga Ya, mau aman, diundang balik lagi ya. undang-undang aja. Thank you ya teman-teman ya. Bagi yang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Ya, bentar lagi udah mau buka puasa ya. Nanti juga selamat berbuka puasa berarti. Tuh, terima kasih teman-teman yang udah dengerin diskusi kita nih selama setengah jam terakhir. Semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman semua. Dan bentar lagi buka puasa. Buat teman-teman, selamat buka puasa. Dan semoga lancar sampai Ya. Lebaran ya. Sekali lagi, mohon maaf lahir batin semuanya. Kita ketemu lagi di acara Investalk Trimegah Sekuritas selanjutnya. Thank you.